neighbors. Film berkisah tentang seorang single parents muda bernama Elizabeth alias Eli. Eli ini memiliki seorang anak perempuan berusia 4 tahun yang bernama Emma. Diketahui jika suami Eli yang bernama Stephen baru saja berpindah alam beberapa minggu yang lalu. Setelah beberapa lama menginap di rumah orang tuanya, Eli memutuskan untuk kembali ke rumah dan akan memulai hidup baru tanpa Stephen. Keesokan harinya, tampak Eli yang datang ke sebuah kafe. Di sana dia bertemu dengan sahabatnya yang bernama Faye. Faye ini membantu ayahnya dalam mengelola kafe tersebut. Saat itu, Eli meminta pekerjaan kepada Faye untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Eli tentu saja diterima, namun ayah Faye tidak bisa memberikan gaji besar, mengingat jika Eli ini sebenarnya adalah seorang desain interior rumah. Eli dan P yang sudah lama tak berjumpa kemudian mengobrol di sebuah taman. Kebetulan hari itu Emma sedang dititipkan di rumah orang tua Stephen. Close your eyes. Eli yang berada di rumah sendirian tiba-tiba merasa gabut dan pergi ke hutan di belakang rumah. Di sana, dia melihat seorang pria misterius bersama seekor anjing. Eli pun berkesimpulan jika pria itu adalah tetangga barunya. Saat Eli mengajaknya bicara, pria itu tampak cuek dan berlalu pergi bersama anjingnya. We're neighbors. V yang menyadari jika Eli sedang kesepian, tiba-tiba mengajak teman-teman mereka untuk menghibur Eli. Saat itu, Eli bertemu dengan sahabat Stephen yang bernama Tanner. Diketahui, jika Tanner ini adalah seorang mekanik mobil dan sedang memperbaiki mobil Stephen yang rusak akibat kecelakaan. Melihat kondisi halaman rumah Eli yang sudah semakin semak belukar, Tanner menawarkan diri untuk merapikan halaman rumah Eli. Keesokannya, saat bekerja, Eli mengunjungi toko barang antik yang terletak di depan kafe. Saat itu Eli kembali bertemu dengan tetangga barunya tempo hari, yang ternyata bernama Tristan. Tristan ini bekerja sebagai pengelola sekaligus pelayan toko milik seorang pria tua yang bernama Hansen. What's your name, darling? Elizabeth. Ring her up. Beautiful. Keesokan paginya, saat Eli akan memotong rumput, wanita ini tampak kesusahan ketika menyalakan mesin. Tristan pun datang untuk menawarkan bantuan, hingga akhirnya dia sendiri yang melakukan pekerjaan itu. Setelah selesai, Eli pun menawarkan sarapan kepada Tristan, namun Tristan menolak. Saat itu, Eli akhirnya bercerita tentang kenangan suaminya yang udah meninggal. Terlihat jelas jika Tristan sangat memahami perasaan Eli. Tristan ini juga merasakan kesedihan yang sama seperti Eli. Istri dan putranya meninggal akibat kecelakaan mobil. Keesokannya, Eli mengajak Emma untuk berkunjung ke bengkel milik Tanner untuk mengambil mobil Stephen yang udah selesai diperbaiki. Saat itu, Emma bercerita kalau ibunya menyewa seorang pria untuk merapikan halaman rumah. Namun Tanner merasa khawatir kepada mereka karena menurutnya Tristan terlihat seperti seorang kriminal. Pas malam harinya, Mbak Eli ini tiba-tiba ngerasa sedih ditambah kesepian. Dia pun melampiaskannya dengan cara minum-minum sendiri sampai teler. Kejadian itu nggak sengaja dilihat oleh Tristan. Pria ini kemudian mengajaknya masuk ke dalam rumah sambil ngomongin tentang perasaan yang senasib sepenanggungan ini.
some more. Shouting in your sleep at night. Besoknya, Tristan kembali nguli di halaman rumah Ellie. Saat akan dibayar atas kerjanya, beberapa hari terakhir Tristan tampak menolak. Suatu hari, Tristan melihat Emma sedang bersedih karena di rumah ini dia belum menemukan bulu putih yang menandakan kedatangan ayahnya. Untuk diketahui, Emma ini dikibulin sama emaknya dengan mengatakan jika kehadiran bulu putih merupakan pertanda kedatangan ayah Emma yang sangat merindukan mereka. Namun keesokan paginya Emma tiba-tiba mengatakan kalau ada bulu putih yang berserakan di halaman rumah mereka. Ellie langsung ngerti kalau itu adalah usaha dari Mas Brewok. Daddy's here. Emma pun langsung meminta Ellie untuk berfoto bersama bulu-bulu itu. Sebagai ucapan terima kasih atas usaha yang dilakukan Tristan, Ellie pun memaksanya untuk makan malam bersama. Saat makan malam, mereka tampak semakin akrab. Saat itu Tristan sempat bercerita tentang peristiwa meninggal istrinya yang bernama Charlie dan putranya yang bernama Jimmy. What is it you listen to? Batteries died a few months ago, and then do me a favor. Besoknya, Tanner bertandang ke rumah Ellie. Saat itu Tanner sangat kesal dengan kehadiran Tristan di sana. Saat itu Tanner mengejek tampang Tristan yang mirip seorang garong. Hal itu membuat Ellie merasa jengkel dan meminta Tanner untuk angkat kaki dari rumahnya. Miss the spot. I didn't really miss the spot. Tristan mendengar ucapan bujang buntu itu tentu saja merasa sedikit tersinggung. Namun dia mencoba untuk tetap tenang. Setelah itu, Tristan mengatakan jika dia ingin numpang mandi di rumah Ellie karena saluran air panasnya sedang rusak. Setelah selesai mandi, Ellie yang sudah lama gak disentuh tiba-tiba terbawa perasaan. Is it hard? That sounds like a terrible idea. Hey baby, what's going on? I can't. Saat mereka akan memulai, Emma tiba-tiba datang dan minta ditemani tidur sama emaknya. Setelah Emma tertidur, akhirnya Jede dan Dude ini punya kesempatan. Ellie bertandang ke kamar Tristan demi meneruskan hasrat mereka yang sempat tertunda. Keesokan harinya, Tristan mengundang Ellie ke rumahnya. Tristan meminta bantuan agar Ellie bisa mendekorasi ruangannya yang terlihat sangat berantakan. Di sana, Ellie menemukan satu kotak berisi bulu putih yang ternyata sengaja Tristan beli secara online untuk memenuhi keinginan Emma yang rindu kepada ayahnya. Suatu hari, FE mampir ke rumah Ellie untuk sekedar mengobrol sambil melihat kondisi Ellie dan putrinya. Saat itu, V bisa menebak kalau Ellie udah pernah bergelut dengan Tristan. Selain itu, FE juga mempunyai feeling jika Ellie telah jatuh cinta kepada abang brewok itu. Ringkas cerita, di suatu malam Emma meminta Tristan untuk membacakan sebuah buku dongeng. Bocah ini tampaknya sedang merindukan sosok ayah. Selain itu, Emma juga membahas tentang istri dan anak Tristan yang udah meninggal. Saat itu Emma bisa merasakan kesedihan yang dirasakan oleh Tristan L karena dia dan Ellie juga kehilangan Stephen. Keesokan malamnya, Tristan dan Ellie datang ke sebuah bar untuk memenuhi undangan FE dan teman-temannya. Tanner juga ada di sana dan otomatis menjadi cemburu melihat Tristan dan Ellie yang sedang bermesraan yang membuat Tanner merasa sangat cemburu. Fakta masa lalu pun terungkap. Stephen dan Tanner pernah taruhan untuk mendekati Ellie. Namun, Stephen malah berbuat curang padahal Tanner lah yang memenangkan taruhan itu. Selain itu, Tanner juga menyinggung kalau Tristan lah yang menyebabkan kematian istri dan anaknya. Hal itu tentu membuat Tristan merasa sangat emosi dan langsung melayangkan tinju ke muka Tanner. Do the same to Liz and Emma. Jesus. Beberapa hari kemudian, Tanner tiba-tiba datang ke rumah Ellie dan mengatakan kalau dia ingin berbicara tentang sesuatu.
sambil menunjukkan berita kecelakaan dari koran, di mana ternyata Stephen lah yang telah menabrak mobil dan menewaskan istri dan putra Tristan. Di dalam mobil yang ditabrak oleh Stephen, sebenarnya juga ada ibu Tristan yang bernama Mary, yang ternyata selamat dalam insiden itu. Tanner mendesak Ellie untuk jujur kepada Tristan dengan tujuan ingin memisahkan mereka. Ellie tentu saja menjadi dilema karena takut Tristan akan merasa kecewa dan pergi meninggalkannya. Ellie pun curhat tentang berita kecelakaan itu kepada P. Ellie bingung harus berbuat apa karena sebenarnya dia udah jatuh cinta kepada Tristan. Beberapa hari kemudian, Ellie akhirnya mengajak Emma ke toko barang antik untuk menceritakan kecelakaan tersebut kepada Tristan. Sayangnya, Tristan udah mendengar cerita itu dari Tanner sehingga dia jadi menunjukkan sikap kecewa Ellie yang selama ini tidak bisa jujur kepadanya. Akibat rasa kecewa yang begitu dalam, Tristan akhirnya memutuskan untuk menginap di rumah orang tuanya agar bisa menghindari pertemuannya dengan Ellie. Scene kemudian memperlihatkan Tristan yang berkunjung ke makam Jimmy dan Charlie. Di sana Tristan mengaku jika sebenarnya dia udah jatuh cinta kepada Ellie. Di suatu hari, Ellie mendengar suara berisik dari luar rumah. Ternyata Tanner sedang membantunya untuk membersihkan halaman. Dalam kesempatan itu, Tanner mengakui jika selama ini dia mencintai Ellie. Namun sayang, Ellie yang udah terlanjur marah akhirnya mengusir Tanner dari rumahnya. Sementara itu, di tempat lain, Mary nggak sengaja melihat foto Tristan bersama Ellie dan Emma. Mary bisa mengingat kalau Ellie lah yang menemaninya waktu di rumah sakit pasca kecelakaan itu. Mary pun mengatakan kalau Ellie adalah wanita yang baik hati karena dia sempat memberikan perhatian kepada Mary, Jimmy, dan Charlie, walaupun dia sendiri telah kehilangan suaminya. Setelah berbulan-bulan tinggal di rumah orang tuanya, Tristan akhirnya kembali ke kota tersebut. Tapi Hansen ternyata ingin pensiun dan menyerahkan toko itu kepada Tristan untuk meneruskan usahanya. Ellie yang mengetahui jika Tristan sudah kembali segera menghampirinya. Ellie mengungkapkan kerinduannya kepada abang brewok ini. Setelah Ellie keluar dari toko, Tanner datang ke tempat itu. Tanner mengakui kalau dia udah masang beberapa CCTV di rumah Ellie. Tanner juga jujur jika dia sangat mencintai Ellie sejak lama dan merasa terhina dengan kecurangan Stephen yang malah menikahi Eli. Kebetulan Tanner punya kesempatan untuk membalas dendam. Oleh karena itu dia sengaja memotong rem mobil Steven agar Steven mengalami kecelakaan dan lockout dari dunia. Setelah mendengar cerita tersebut, Tristan akhirnya langsung mengajar Tanner karena menyadari jika Tanner ini adalah seorang psikopat yang terobsesi kepada Eli. My face when Elizabeth should have been mine. He wanted me to do it. Do some little girl reminding her of her dead husband now, did you? Tristan pun sebenarnya ingin menceritakan hal itu kepada Ellie, namun sayang dia keburu ditangkap oleh polisi akibat pemukulan yang dia lakukan kepada Tanner. Setelah ditebus oleh Hansen, Tristan akhirnya sempat menceritakan perbuatan Tanner kepada Ellie dan dia merasa khawatir kalau Emma yang akan menjadi target berikutnya. Sebenarnya malam ini Emma sedang dititipkan ke orang tua Stephen, tapi ternyata Emma udah dijemput oleh Tanner sehingga Tristan dan Ellie akhirnya melapor kepada polisi. Beberapa saat kemudian, polisi akhirnya melakukan pencarian di sekitar bengkel Tristan, tapi mereka enggak menemukan siapapun di sana. Tristan tiba-tiba menemukan sebuah pesan kecil di mana Tanner memberiahu kalau dia menyekap Emma di gudang milik Tristan. Dan benar saja, Tanner udah menunggu kedatangan mereka. Mengetahui jika Tanner terobsesi kepadanya, Ellie kemudian berusaha untuk mengalihkan perhatian Tanner dengan cara merayunya, sehingga Tristan punya kesempatan untuk menolong Emma. I'm yours. We can start over. Oh, you bitch. Namun rencana mereka itu akhirnya ketahuan oleh Tanner, sehingga terjadilah perebutan pistol antara Tanner dan Ellie, yang akhirnya menewaskan Tanner akibat tembakannya sendiri. Akibat kejadian itu, Ellie sempat dirawat di rumah sakit karena pinggangnya ternyata terkena serpihan peluru. Beberapa waktu kemudian, akhirnya boleh pulang dari rumah sakit, dan pada saat itu P memaksanya agar bertemu Tristan untuk meminta kepastian dari hubungan mereka. Ketika Ellie masuk ke toko milik Tristan,
Faye dan Emma ternyata sudah menyiapkan kejutan bagi Ellie. Akhirnya Ellie resmi dilamar oleh Tristan. Film pun selesai. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa tinggalkan like dan tekan tombol subscribe. I know you can never fully forgive me for the way that I left, and I Yes.